suami dari inisial U tadi. Demikian. Dan juga kebetulan kita pada saat ditemukan di penginapan 42 kita menemukan beberapa barang bukti yaitu KTP palsu. Ya, ini ada KTP palsu yang kita temukan pada saat di Gerebek. Ini KTP-nya tetap toli-toli, namun dia berada alamatnya di Kecamatan Dampar Selatan. Ini di Kecamatan Dampar Selatan. Kita beserta dengan kartu keluarga yang kita temukan. Kartu keluarga yang dipalsukan. Di sini identitasnya dipalsukan, nama tetap sama, namun status suami istri di sini. Statusnya kepala rumah tangga dan satu istri. Nah, saat ini kita lagi mendalami terkait dengan pemalsuan dokumen ini, dokumen kartu keluarga beserta KTP-nya. Berarti bisa dibilang berarti sebelumnya sudah ada pernikahan siri ya Pak? Nah, sampai saat ini kita belum menemukan, belum ada pengakuan dari kedua belah pihak bahwa mereka sudah menikah siri atau belum. Yang jelas kita temukan kartu keluarga yang dengan status yang laki-laki berstatus sebagai kepala rumah tangga, yang kedua sebagai istri di kartu keluarganya. Demikian. Jadi saat ini kita juga lagi mendalami terkait dengan pemalsuan dokumen ini. Apakah ini dokumen sudah digunakan atau belum? Nanti kita akan mendalami. Apabila kita temukan perbuatan pidananya, maka kita akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti ada sambung pautnya dengan yang membuat kartu keluarga ini ya Pak? Dari terkait Cahyo sendiri. Nah, makanya kita akan dalami dulu. Ini kita lagi melakukan penyelidikan. Karena ini kita baru temukan. Saat ini lagi kita melakukan pendalaman. Ya, kita tunggu saja nanti perkembangannya hasil penyelidikannya bagaimana terkait dengan apakah ini dipalsukannya sendiri dengan membuat fotokopi, apa memang ada di dinas terkait yang mengeluarkan kartu keluarga ini. Ini lagi kita dalami. Ya. Jadi saya lebih tertarik pada persoalan yang lagi ramai di media sosial. Ini kan persoalan kemarin Pak. Apakah ada keterlibatan orang lain pada saat skenario yang dibuat oleh Pak Dokter ini pada saat sampai dia jatuhkan motor? Dan siapa? Apakah ada orang lain yang menjemput atau siapa? Nah, sampai dengan saat ini itu yang saya katakan tadi bahwa sang dokter masih belum mau menceritakan yang sebenarnya. Ya, keterangan dari sang dokter bahwa dia mengalami kecelakaan ditabrak oleh mobil, namun dia tidak tahu mobil itu menabrak dia dan dia minta diantar ke Kota Palu. Namun kita berdasarkan hasil olah TKP tidak ada tanda-tanda kecelakaan dari kendaraan tersebut. Masih olah TKP belum ditemukan ada indikasinya terjadinya kecelakaan lalu lintas. itu Pak Wisari itu. Artinya hingga saat ini status daripada Dr. Faisal belum bisa dijadikan sebagai tersangka. Sampai saat ini kita menetapkan sebagai tersangka karena baik dari laporan dari pihak keluarga, dari istri juga tidak mau melapor, istri dari Pak Dokter sendiri, dan juga dari pihak suami si wanita tersebut yang ditemukan bersama Pak Dokter itu masih merundingkan bersama keluarga dan sampai sekarang belum ada menyampaikan pelaporan karena untuk penerapan pasal 284 perzinahan ini harus berdasarkan pengaduan untuk dapat diproses. Pak Kapolres. Ya, Ya, saya Pak Yus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boskekan di Jakarta Sultan Kota. Coba untuk memperjelas saja. Saya baca di sebuah media online itu keterangan yang berbeda dari keterangan Pak Kapolres jelaskan tadi. Di sini bahkan dikutip keterangan dalam tanda kutip keterangannya Pak Kapolres bahwa perempuan yang bersama Dr. Faisal ditemukan di penginapan itu sudah bersatu suami istri dengan dokter. Ini kalau nggak salah ini di Detak News ID. Detak News ID itu dalam tanda kutip berarti keterangan langsung yang kemudian dia buatkan berita bang. saya tidak tahu itu berita dari mana. Ya, yang jelas saya tidak pernah menyampaikan statement seperti itu.
bersangkutan adalah ditemukan di dalam kamar, dan mungkin apakah itu berpendapat sendiri itu berdasarkan kartu keluarga yang kita temukan. Memang di sini tercantum yang satu kepala rumah tangga, yang pihak perempuan adalah istri. Iya. Jadi kalau hasil permintaan keterangan dari yang bersangkutan sendiri, apakah dia masih berstatus statusnya? Statusnya apakah dia janda atau masih merupakan istri dari seorang? Nah, sampai dengan saat ini si perempuan masih berstatus istri dari seseorang dan juga dalam proses pengajuan perceraian dan diajukan oleh pihak perempuan. Silakan. Terima kasih. Pak Kapolres, terkait kasus yang dibangun. Apa ini istri dari dokter ini tahu? Dan sejauh pendalaman pihak kepolisian kepada dokter, berapa lama skenario dia bangun di lantas terjadi? Yang kedua, saya mendapat informasi kemarin, kabarnya entah apakah itu dari keluarga perempuan yang disangkakan atau dari pihak istri, kami minta perlindungan kepada aparat terkait berapa waktu sebelum proses penangkapan terjadi. Yang berikut, kalau seandainya tidak ada hubungan antara Dr. Faisal dengan istrinya dalam membangun skenario ini, informasi kami terima kemarin, katanya ada komunikasi antara istri dokter dengan si Umi ini. Apakah ini sejauh pendalaman pihak aparat kepolisian di sini seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Dr. Faisal ini kita masih ambil keterangan, namun memang keterangannya masih belum ada kesinkronan. Begitu juga dengan si pihak perempuan. Si pihak perempuan juga terkait dengan mobil itu masih itu atas nama perempuan yang inisial U tadi ya, untuk mobil Xpander warna putih yang masih plat gila tersebut. Hubungan apa yang disampaikan dari keterangan dari dokter, istri dari Pak Dokter itu, dia tidak mengetahui kalau ada skenario seperti itu. Yang dia tahu memang dia sebelumnya ada permasalahan rumah tangga, dan itu telah diakui dan tapi dia sudah clear menurut dari istri Pak Dokter, sudah tidak ada masalah lagi. Namun Pak Dokternya sendiri memang dia mengatakan bahwa dia orang kotor untuk istri, sehingga dia pergi untuk meninggalkan. Sudah. Ya. Mau bertanya. Jadi kalau Dr. Faisal tidak ditetapkan sebagai tersangka karena belum ada laporan dari istrinya dan dari suami dan perempuan, apakah beliau masih tetap mau ditahan di Polres atau mau dilepaskan? Yang jelas saat ini kita masih dalam penyelidikan. Yang jelas Pak Dokter kita wajib laporkan sementara sampai kita penyelidikan kita tuntas terkait dengan salah satu kita temukan indikasi pemalsuan dokumen negara terhadap kartu keluarga tersebut yang kita lihat bersama-sama ini dengan KTP-nya. Cuma sampai saat ini kita juga belum bisa memproses Pak Dokter kecuali dari istri Pak Dokter maupun dari suami si perempuan tersebut melapor bahwa kita bisa dapat melakukan penyidikan. Jadi maksud saya Pak, kalau tidak ada laporan dari istrinya dan dari suami daripada perempuan, dia dilepaskan. Ya sampai saat ini kita lepas, tapi tetap kita lakukan wajib lapor sampai dengan penyelidikannya tuntas. Yang jelas Dr. Faisal kita sudah menemukan apa yang menjadi teka-teki selama ini sudah terjawab, bahwa Dr. Faisal masih hidup, sehat walafiat, dan semua ini skenario belaka. Tambah sedikit, ada tambah sedikit. Ya. Yang lain. Arya. Tadi penyampaian Pak Kapolres bahwa berdasarkan pengakuan dari Pak Dokter, ini berdasarkan karena kecelakaan, artinya adalah belum bisa ditahan. Iya. Tetapi ketika terbukti nanti ternyata ini skenario beliau dan ternyata ada pihak-pihak lain yang terkait, apakah akan dilakukan penahanan? Nah, kita lihat nanti tentunya
masuk unsur pasal yang mana kita terapkan nanti. Apakah ada unsur pembohongan di situ, keterangan palsu? Namun kalau kita bilang keterangan palsu, dia tidak belum pernah memberikan keterangan bohong. Kan begitu ya. Mungkin begini maksudnya saran kami saja supaya mungkin begini maksudnya Bang, apakah selain pasal dugaan perselingkuhan, apakah kalau merujuk pada KUHP, apakah ada kemungkinan pasal-pasal lain yang dilanggar atas skenario yang dibangun oleh Faisal itu mungkin ada? Ya. Sampai saat ini kita masih mencari dan kita coba sekarang saat ini mengerucut pada pemalsuan dokumen. Nah ini kita lagi mencari tahu apakah dokumen ini sudah digunakan apa belum untuk terhadap pembuatan Pak Dr. Faisal itu sendiri. Apabila memang ini sudah digunakan, tentunya kita akan gunakan pasal 2 dan 3. Terkait perbuatan menciptakan kegaduhannya itu ada sinkronisasi dengan pasal apa? Sampai dengan saat ini belum ada yang menjelaskan itu. Tambah sedikit Pak. Iya. Saya mau menambahkan Pak terkait masalah pemalsuan dokumen. Yang saya ingin katakan di sini, sejauh mana hubungan antara Dr. Faisal dengan oknum yang melakukan pembuatan dokumen. Nah ini yang sementara kita dalami karena ini kan baru kita temukan dan Dr. Faisal sendiri masih bungkam. Tapi kalau begitu Pak, dia bisa dijerat pemalsuan dokumen sudah Pak, karena dia sudah gunakan dokumen yang ada sekarang. Nah untuk itu makanya kita akan lihat dia gunakan untuk apa dokumen ini. Sebenarnya ibarat kata kita melakukan sebuah ijazah, tapi kalau kita belum gunakan maka belum ada sanksi yang bisa menjerat yang bersangkutan, kan begitu ya? Siapa? Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih. Saya langsung saja. Yang pertama, semenjak hilangnya Dr. Faisal itu, ini kan pertemuannya dengan pihak inisial U. Nanti 2 hari jelang mau penangkapan. Tadi Pak Kapolres jelaskan kan perempuan dijemput di depan Hotel Suryadi. Terus selama ini hasil interogasi dengan Dr. Faisal, semenjak dia hilang ini sebelum pertemuan dengan perempuan ini, apa aktivitas yang dilakukan oleh Dr. Faisal? Dia itu sudah dalam keadaan kalu, dia sudah pergi ke dia, informasi dari dia yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan itu ke Palu, kemudian ke Palu terus naik travel ke Makassar, terus keliling-keliling di Sulawesi Selatan sana, terus balik lagi. Nah, itu aktivitas dia keliling beberapa kota dan kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan, terus balik lagi di Sulawesi Tengah, kemudian di sempat juga ke Sulawesi Barat, kemudian Pak Dokter sendiri. Nah, kemudian tidak cuma beberapa hari lagi terus berangkat lagi ke Sulawesi Tengah. Terakhir saya monitor itu di Tomini, kemudian bergerak lagi ke Moto dan terakhir pelariannya berakhir di Palembang di penginapan 42 tersebut. Jadi gitu lah. Jadi informasi yang kami dapat barusan tadi di lapangan, hilangnya inisial U ini baru 2 hari. Iya. Berarti ada kemungkinan dokter itu berjalan sendiri. Iya. Ya sudah. Jadi saya menimbulkan berbagai macam persepsi, efek-efek yang diakibatkan oleh skenario itu yang luar biasa Pak, terjadi di masyarakat. Jadi, kemudian ini Pak, mungkin nanti di akhir sesi sebagai wujud permintaan beliau terhadap masyarakat, mungkin bisa dihadirkan untuk memberi paling tidak di rumah dia bisa minta maaf kepada publik. Itu yang terpenting Pak, karena masyarakat butuh itu. Butuh itu dan sekaligus menghembus isu-isu yang terjadi di media sosial. Seperti itu Pak, untuk menenangkan warga. Ya. Baik, terima kasih. Nanti coba kita
menyambung apa yang disampaikan. Ya, Ya. coba. Karena kasus yang motif yang dilakukan oleh Dr. Faisal ini sama dengan kasus yang terjadi di Sumedang. Di Sumedang, di mana dia meninggalkan motor, kemudian berbagai peralatan-peralatannya. Hanya yang berbeda adalah si pelaku itu yang di Sumedang mengirimkan pesan ke keluarganya, istrinya, bahwa dia dirampok. Tetapi kalau melihat daripada motif yang dilakukan oleh Dr. Faisal, satu hari sebelum kejadian sudah banyak menuliskan status-status itu yang berhubungan dengan kematian. Kemudian juga dikaitkan dengan dirinya yang hilang. Artinya sekarang begini. Artinya mungkin dia tidak memberikan informasi bohong, tetapi aktivitas yang dia lakukan itu sudah membuat kegaduhan sampai dukun turun tarif, Pak. Sampai kemasukan di depan batu. Artinya dukun sekarang sudah tidak dipercaya lagi. Batu disalahkan. Batu yang disalahkan. Ya kan? Artinya aktivitas-aktivitas yang musyrik muncul gara-gara itu. Ya, artinya efek daripada kejadian itu artinya ada yang memicu sampai terjadi kegaduhan. Makasih, Pak. Apalagi sudah di sayembara, Pak. Nah, itu kan semua kejadian itu kan memang banyaklah, itu mencerminkan gambaran masyarakat kita sendiri, bagaimana masih ada percaya hal-hal yang mistik, yang batu tersebut. Ya kan, saya sampai mengatakan juga sama bu dokternya, kok ibu soal keluarga masih percaya dengan hal seperti itu, dan dia hanya tersenyum saja. Dan pada intinya apapun yang kejadian ini adalah kalau dengan dikaitkan dengan percontohan kasus pasti ada perbedaan, tidak mungkin ada kesamaan. Serupa tapi tak sama. Betul. Nah, makanya untuk itu kita saat ini kita masih mendalami apa aktivitas dia selama ini dia menghilang. Jadi yakin percaya saja kami menemukan dokumen. Nah, saat ini kita lagi mendalami dokumen pemalsuan kartu keluarga. Ini yang saat ini kita. HP-nya ditahan tidak, Pak? Ya. HP-nya kita disita tidak? HP-nya ada di ini barang buktinya. HP-nya ada 3. HP-nya Pak Dokter ada 3. Ya, yang memantau ini, kemudian ini ada tas yang ditemukan di TKP, ini sendal yang ditemukan juga, dan ini jaket yang digunakan. Ada saran Pak. Ya. Kemarin ada informasi bahwa ada salah seorang advokat ternama di kabupaten ini sayembara 100 juta bagi yang menemukan Dr. Faisal. Informasi yang akurat kami temukan, narasumber untuk sementara dirahasiakan. Iya. Bahwa sudah ada donatur yang masuk sekitar 50 juta kalau tidak salah. Perlu ditelusuri. Ya, betul. Jangan dijadikan ajang penipuan. Ketika perbuatan ini sudah ada unsur pidananya, maka kita tentunya akan proses. Dan untuk informasi dari si wanita, pengajuan cerainya itu melalui pengacara tersebut. Pak Kapolres Sabran Ya. dari TVRI. Pak, ini kan apakah pihak keluarganya mengetahui skenario dari Dr. Faisal? Kalau melihat dari video ibunya, dia itu pada waktu di TKP dia teriak, panik dan mencari-cari Dr. Faisal. Begitupun dengan istrinya pada saat dia di kendaraan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, berdasarkan keterangan ibunya, keluarganya tidak ada yang tahu. Berkiranya semua Dr. Faisal itu menghilang, apakah dibunuh dirampok dia tidak tahu. Jadi bisa dikatakan seperti itulah, kita semuanya tidak korban. Termasuk pihak kepolisian pun juga itu sampai kami 20 hari tidak hidup hanya fokus pada perkara ini. Dan perkara ini sudah sampai di tingkat nasional ini perkara ya. Sampai kita masuk di CCTV segala macam. Ini luar biasa, tapi alhamdulillah satu kesyukuran kita bahwa Pak Dokter ditemukan dalam keadaan selamat. Ya.
Dan saat ini kita masih mendalami apakah ada perbuatan unsur pidana yang dilakukan oleh Pak Dokter. Dan salah satunya kita mendalami kartu keluarga yang dipalsukan. Statusnya. Nah, kalau kami keluarnya Pak, keluarnya dari mana? Sanksi atau Ini di Kecamatan Dampak Selatan. Kapil. Payoli. Dibuat di Kecamatan Dampak Selatan. Pak, bisa dilihat Pak. Bisa difoto Pak. Coba dilihat Pak. Tanda tangan apakah kita masih didalami, apakah ini bisa tidak, makanya kita akan pengecekan nanti ya terhadap dokumen kartu keluarga. Tapi kalau itu kita kayak asli ya. Kalau hasil barcode. Barcode. Bisa difoto Pak. Barcode. Oh, difoto. Barcode Pak. Tidak ada lagi. Kita lagi melakukan penyelidikan, tidak ada model begitu. Nanti kita ini saja tunggu penyelidikannya ya. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Jadi untuk sementara kira-kira motif apa dari perilaku presiden apakah itu asmara? Ya, kira-kira begitu. Ini adalah motif asmara. Ya. Tapi anu nih. Nah, itu Pak sampaikan berdasarkan keterangannya masih tidak ada yang sinkron. Ada jasa dia mengisahkan di mobilnya mobil gelap dan motor dia diangkat ke dia dan tidak kepikiran lagi yang kendaraannya. Dia terjatuh, keseret, terus dia minta tolong yang terpalu. Tapi setelah kita melakukan pemeriksaan, kondisi sinkron, tidak sinkron antara lain dengan apa yang kita dapatkan. Kita tunggu saja Pak, nanti ya kalau misalnya kita gelar perkara memang kalau memang ini bisa kita naikkan tentunya akan kita naikkan. Kita tidak menutupi perkara ini dan semoga alhamdulillah Pak Dokternya sudah ketemu dalam proses pelatihan apa yang menjadi keraguan publik, ketakutan publik kalau melewati kecamatan ekonomi khususnya Labuan Banten. Kita perlu khawatir ya seperti itu saya kira. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa saat ini kepolisian masih terus melakukan pengembangan. Ya. Dan Dr. Faisal untuk sementara tidak ditahan. Ya. Akan tetapi dalam proses penyelidikan yang dilakukan saat ini sudah menunjukkan bahwa dokter tidak kooperatif dalam membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas. Sampai batas waktu kalau boleh kami tahu Apa ya? diberikan untuk pendalaman ini. Ya, sampai terbuka bahwa ini memang untuk pembuatan pidana atau tidak. Artinya belum ada kejelasan. Ya belum ada jelas kita yang akan menyelidikan. Tapi ini kan kebetulan. Ini saya cepat bisa lama. Semuanya itu tergantung dari penyelidikan. Kita berdoa saja semoga semua cepat terbuka. Memang ada yang membantu. Yang jelas sampai dengan saat ini kita belum menemukan indikasi dilakukannya pembuatan pidana atau pembuatan yang dilakukan terkait satu perbuatan pidana namun belum ada aturan yang bisa bicara. Ada juga satu namun itu harus berdasarkan pengaduan dari pihak dari kita ini istri ataupun suami dari si perempuan. Kalau dari pihak rumah sakit Itu nanti dia kan mendapatkan sanksi dari kantor sendiri Pak. Saya kira begitu, itu ada sanksi dari administrasi dari ASN sendiri. Termasuk waktu harus sudah saling melapor ke Pak. Coba saya Si perempuan. Di perempuan saya kira sudah dijelaskan
simak dengan benar dengan pertanyaan hal yang belum pernah dijawab. Ya, terakhir. Ya, silakan. Berdasarkan pemerintahan kemarin yang lagi heboh, semua memerintahkan bahwa itu prestasi dari Polsek. Polres Pak, Polsek Palele. Ya Polres. Tapi kita lihat setelah hari ini ternyata ini adalah prestasi Polres. Ya. Tapi semua pemerintahan kemarin itu kita ubah. Jadi apapun itu intinya Dr. Faisal tahu Kak. Mau Polsek Palele, Polres Toli itu bagian dari polisi semua. Polisi Indonesia. Tapi jelas ini sekali lagi tadi Polres Toli dengan Polres dan kali ini Polsek Palele yang sudah membantu Polres Toli untuk mengamankan Dr. Faisal. Ya, nanti dari sebentar. Namun saya kira tidak perlu diwawancara ya. Baik. Ya, sudah selesai semua ya. Iya, clear. Tidak ada pertanyaan, Pak. Kalau pertanyaan, sudah ada satu pertanyaan, apakah sudah dilakukan yang di kamar atau belum? Bukan persetubuhan ya? Bisa diangkat Pak Kapolres? Barang buktinya bisa diangkat Pak? Ya, KTP di kakak Pak. Ya. Dokumen palsu. Kalau itu sudah ada, kakak yang belum ada. Kakak yang belum ada, KTP sudah ada. Siap. Masih penyelidikan. Oh ini lagi komandan, mungkin bisa diangkat Bang, barang buktinya. Iya, bisa diangkat mungkin. HP. HP-nya. Ya, boleh. Yang dia berubah-ubah mengganti-ganti kartu Ya. sampai 9 kartu. Oh, amat. R2-nya ada komandan? R2? Oh di depan. Motor. Mau hadir Pak? Bisa punya Pak. Mau buat pernyataan? Nggak bisa. Oh itu ada. Pak dokter tidak dihadirkan. Sebentar. Habis lambat tuh boli dibungkus. Alhamdulillah, semua kerjasama kita semua berjalan dengan baik semua. Amin. Berapa? Permohonan maafnya. Ya. Wah jangan, orang mau ambil anu. Banjir ada video. Banjir di mana dia? Hah? Banjir. Kalau dia Siapa dia? Seputar toli-toli sekalian, kami berada di Polres. Saat ini lagi usai mendengarkan langsung keterangan dari Kapolres Toli-Toli AKBP Ridwan Rajadewa yang merilis keterangan hasil penemuan Dr. Faisal yang saat ini yang bersangkutan berada di Satuan Reserse Kriminal Polres Toli-Toli, dan kami menunggu untuk keluarnya sang dokter dari ruangan reskrim. Sejumlah media dapat hadir dalam konferensi pers yang digelar oleh Polres Toli-Toli. Kasus ini sempat menggegerkan masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Pak Saprudin, Pak KBU, karena kan dia daripada di bawah-bawah di rumahnya kasar.
full. Tidak cukup ruangan. Contoh yang lain. Ada kesepakatan di dalam konstitusi. Nggak usah ke situ. Mari menunggu. Nampak sejumlah awak media bersama Kapolres Toli serta jajarannya sedang melakukan pengecekan terhadap Dr. Faisal. Kecil. Waduh. Panas-panas sedikit, Pak. Kecil loh kasat ruangannya. Alhamdulillah. Ternyata sehat juga. Di luar juga. Dapat potong gambar. Dapat potong gambar. 2 juta lagi gambar masuk. Dapat kan? Lagi bisa. Tidak terbuka jendelanya. Coba yang merasa pendek coba ukur saja. Kita mau dapat gambar itu. Yang tinggi saja sudah dapat gambar. Apa giliran? Yang termuda dulu, nanti yang tertua terakhir. Om Landeng. Yang senior dulu masuk. Oh, saya kira yang termuda dulu. Sana Bang Komandan. Ah, nggak ada sih yang gue. Beda maksudnya. Kasih humas ini. Ayo, sarang sebenarnya itu masuk salah bagus. Ada di dalam pakai si humas. Wartawan juga kasih begini kok. Udah coba, masuk pulang Jo. Ya jangan saya sendiri ambil kalau saya kirim. Habis itu udah diam. Malu. Tunggu dulu. Kalau sudah itu Permohonan maaf kepada Adi Hamka yang sudah mencium bau bangke. Ada siaran langsung. Iya, Adi Hamka. Saya sudah mencium bau. Saya cium bau wangi. Waktu live. Investigasi, saya mencium bau. Kalau ini bau parfum ini. Oh, masih ada di penjara, bau bangkai. Tanggal masuk. Tergantung apa tuh yang menilai. Kalau dia kan, dia enggak usah. Iya, anggotanya Bapak kasihan. Orang mau. Iya, ada masuk. Dia belum mau meminta maaf. Oh, yang terbiasa motor. Kau yang atur manual skenario kau yang atur. Mau 50.000. Nanti Bapak punya pernyataan tadi Bapak. Tapi. Sana sudah foto-foto teman-teman wartawan nih. Berapa putih berapa dari Tanjung juga mata itu. Bagaimana Raja Tuli-Tuli? Habis itu.
biar bagaimana ya alum dari Kaan ini pernah ditonton. Apa ini? Apa? Apa ini? Jelas ini butuh Oh, sorry kasih lalapan atau boli lagi. Sekarang mau pulang deh. Oh, siap kemudian. Oh, sudah. Mantap. Jangan sebutin. Mau diperlihatkan. Ayo. Siapa dulu diperiksa? Ini dia. Ini. Hah? Asal. Tidak, sakit apa dia? Mana? Sakit apa? Nah. Tadi kok bilang? Ada. Jadi warga. Ada. Oh. Bisa juga. Mewakili para dukun, Pak. Gimana? Juga mewakili Ancam dukun. Minta. Bagaimana? Ketua Asosiasi Dukun Kabupaten Toli-Toli. Barangkali ada yang buat video di sebelah sudah. Hah? Satu masuk. Langsung saja, lebih bagus rame-rame. Statement yang mau diminta. Kalau foto aja. Mana fotonya mereka? Oh iya betul. Betul Pak. Statementnya Pak. Coba. Statement. Yang ketemu Ibu Yanti itu minta maaf sama Ibu Yanti itu. So 3 kali dia dari lingkungan dari. Ya. Saya sebagai istri beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ridwan selaku Kapolres Toli-Toli beserta tim dan jajarannya. Akhirnya kasus kehilangan suami saya bisa segera terselesaikan. Alhamdulillah Bapak berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dalam keadaan sehat walafiat dan saat ini sudah berkumpul kembali bersama saya. Terus gimana Bu masalah terungkapnya terungkapnya masalah Dan saya pribadi mewakili suami saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Toli-Toli untuk keresahan, ketidaknyamanan yang terjadi berkaitan dengan kepergian suami saya. Dan dari lubuk hati paling dalam saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Kami ini juga manusia biasa. Kami ini tidak lepas dari hilaf. Kami ini juga bisa berbuat salah. Mohon
mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya dari masyarakat. Ini Bu, Tidak ada pertanyaan, Pak. Nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, Pak. Nggak ada pertanyaan, Pak. Pak, nggak ada pertanyaan. Nggak usah jawab. Salam sama Pak Dokter, Bu ya. Salam sama Pak Dokter, Bu. Salam sama Pak Dokter, Bu. Teman-teman media, alhamdulillah saya percaya doa ini yang dijabah, yang menuntun Allah, yang memberikan Allah, yang sehingga Allah memberikan petunjuk, menuntun pihak kepolisian berhasil mengungkapnya. Karena saya sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak dibantu oleh bapak-bapak dari tim kepolisian. Apa juga Ibu sudah maafkan Bapak? Sudah. Terima kasih Bu. Demikian informasi keterangan yang diberikan oleh Dr. Sylvia yang merupakan suami dari Dr. Faisal yang saat ini berada di ruang Kasatreskrim Polres Toli-Toli. Masyarakat tidak begini, makanya dia sudah minta maaf. Itu sudah kata wakilannya kan? Suaminya kasihan, sudah tidak usah ada pertanyaan, langsung kasih masuk. Terjadi sama saya. Oh, sorry.